Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis terhadap jurnal kelima Etnomatematika. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kami yaitu ada Lintang Akmahirustopo dengan NIM 41014200059, Nur Farihin dengan NIM 41014200068, Isna Rizka Amalia dengan NIM 41014200103, dan Indah Rizky dengan NIM 41014200104. Journal Analysis of Iranian School Mathematics Curriculum, The Rule of Computational Thinking oleh Abul Fabs Rafipur and Daniel Farsani. Selanjutnya untuk identitas jurnal akan disampaikan oleh teman saya yang bertugas. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Indar. Identitas jurnal yang kami analisis, judul artikel Cultural Historical Analysis of Iranian School Mathematics Curriculum, The Role of Computational Thinking. Nama jurnal, Journal on Mathematics Education. Dengan link tertera pada layar. Tahun 2021, volume 12, halaman publikasi 411 sampai 426. Dengan ISSN 20878885 dan ISSN online 24070610 dengan doi tertera pada layar. Penulis Abul Fazl Rafipur dan Daniel Farsani. Kuartil I2. Next. Abstrak. Pada artikel ini, matematika di Iran akan bahas mulai dari tahun 1900 hingga saat ini. Pada awalnya, kekuatan perubahan, hambatan, dan fitur utama dari setiap reformasi kurikulum akan terwakili. Pada 5 perubahan kurikulum pertama dideskripsikan secara singkat dan reformasi kurikulum tentang dan yang terbaru akan diuraikan. Pada tulisan ini, peneliti menyebut reformasi kurikulum yang terakhir sebagai perubahan kurikulum sekolah kontemporer. Reformasi kurikulum yang terbaru akan dijelaskan secara rinci diikuti dengan diskusi tentang pengaruh globalisasi dan temuan penelitian di bidang matematika dan pendidikan matematika. Secara keseluruhan, 3 gagasan utama yang dibedakan sebagai efek globalisasi diantaranya matematika baru, studi perbandingan internasional, dan berpikir komputasi. Kata kunci berpikir komputasi, kurikulum matematika, sekolah, globalisasi, perubahan kurikulum. Next. Analisis abstrak. Abstrak terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang di dalamnya telah memaparkan cakupan yang dibahas dalam artikel ini. Abstrak tersebut juga terdapat kata kunci. Bahasa yang digunakan sudah jelas sehingga mudah dipahami. Penelitian ini menunjukkan perubahan kurikulum yang terjadi di Iran mulai dari tahun 1900 hingga tahun 2021. Gagasan utama artikel ini diantaranya matematika baru, studi perbandingan internasional, dan berpikir komputasi. Peneliti juga menyampaikan pentingnya artikel ini dibuat untuk memberikan perhatian lebih kepada teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari globalisasi. Khususnya mengingatkan para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berpikir komputasi sebagai komponen penting dalam desain kurikulum di masa depan. Next. Pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini berisi paparan hasil kajian pustaka yang dikutip dari beberapa sumber terkait reformasi kurikulum matematika Iran dan perubahan buku teks matematika sebagai sumber utama pembelajaran. Dalam artikel ini, berpikir komputasi akan diperkenalkan sebagai efek globalisasi yang akan dipertimbangkan untuk perubahan pendidikan di masa depan. Membedakan antara internasionalisasi sebagai imperialisme budaya dan globalisasi sebagai kolaborasi global untuk pembangunan berkelanjutan. Pada bagian pendahuluan sudah memberikan penjelasan yang baik kepada pembaca terkait apa yang dikaji dalam artikel tersebut, serta peneliti berharap temuan tinjauan sejarah budaya retrospektif ini dapat membantu guru matematika dan pengembang kurikulum di negara berkembang untuk merancang program yang lebih baik bagi siswa migran. Selanjutnya metode akan dibahas oleh teman saya yang bertugas. Baik, terima kasih. Sebelum saya akan membahas tentang metode. Pada metode ini, peneliti menggunakan pendekatan sejarah budaya untuk menganalisis perubahan kurikulum matematika di Iran dari tahun 1850 sampai sekarang, kurang lebih selama 170 tahun.
melalui semua jenis bahan seperti artikel akademik, buku, dan laporan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, peneliti meninjau dan menganalisis semua materi secara tematis, berupa makalah, buku, laporan, dan buku teks matematika untuk menentukan fitur utama dan ide-ide kunci dari setiap reformasi kurikulum matematika di Iran. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, peneliti meninjau dokumen resmi beberapa negara berkembang untuk menyajikan ide-ide utama dalam reformasi kurikulum matematika di masa depan. Kemudian untuk hasil dan diskusi, reformasi kurikulum pertama dimulai pada tahun 1851 setelah mendirikan jenis sekolah baru bernama Darul Funun di Iran agar terlihat seperti gaya sekolah di Eropa. Ide-ide kunci dari kurikulum matematika dalam reformasi ini adalah mempersiapkan siswa untuk memecahkan masalah dunia nyata. Jadi konsep matematika digabungkan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Kemudian untuk reformasi yang kedua mengatur solidaritas di seluruh negeri. Kerangka kunci kurikulum matematika dalam reformasi kurikulum ini adalah merancang ide-ide inti matematika untuk semua siswa di negara ini. Materi matematikanya mengandung materi geometri, aljabar, dan aritmatika. Next. Pada tahun 1962 setelah adanya revolusi putih. Dalam reformasi ini, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu primary school selama 5 tahun, intermediate or guidance school 3 tahun, dan secondary school 4 tahun. Ide-ide kunci dari reformasi kurikulum ketiga ini yaitu terkait dengan perubahan sistem pendidikan yang telah dibicarakan tadi. Kemudian untuk reformasi yang keempat dimulai pada tahun 1975. Pada tahap ini, matematika baru mulai diperkenalkan ke kurikulum matematika sekolah di Iran. Pada saat itu, siswa dibagi menjadi 2 jenis sekolah, teori dan kejuruan setelah kelas 8. Ide kunci kurikulum matematika dalam reformasi kurikulum keempat ini yaitu menambahkan beberapa komponen matematika baru ke dalam buku teks matematika, khusus pada siswa teori yang belajar ilmu pengetahuan alam seperti matematika, fisika, dan cabang ilmu eksperimental. Next. Kemudian untuk reformasi yang kelima dimulai dari tahun 1992 hingga tahun 2009. Kurikulum ini hanya mempengaruhi tingkat secondary school yaitu kurang lebih kelas 9 sampai 12 dengan bersamaan dengan adanya perubahan sistem pendidikan. Sistem pendidikan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu primary selama 5 tahun, intermediate selama 3 tahun, secondary selama 3 tahun, dan pre-university selama 1 tahun. Selama reformasi ini, temuan penelitian dalam domain pendidikan matematika digunakan secara luas dan di beberapa buku teks matematika pada saat itu. Ada beberapa fitur sudut pandang konstruktivisme dan aktivitas pemecahan masalah yang akan memanfaatkan temuan baru di bidang pendidikan matematika. Perubahan matematika juga dipertimbangkan dengan berjudul matematika diskrit, ditambahkan ke kelas 12 sebagai buku teks matematika yaitu pre-university. Next. Selanjutnya untuk terkait perubahan kurikulum matematika kontemporer akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Dipersilakan. Baik, saya lanjutkan mengenai perubahan kurikulum matematika kontemporer. Proyek Kurikulum Nasional Iran dimulai pada tahun 2006 di Komisi Tinggi Perubahan Fundamental Sistem Pendidikan. Dapat 11 ranah pembelajaran yang diberikan kepada siswa pada jenjang pendidikan formal, yang salah satunya adalah matematika. Matematika didefinisikan sebagai ilmu tentang pola, asimetri, seni, dan akhirnya bahasa yang tepat. Dalam dokumen kurikulum nasional Iran, terdapat beberapa peran untuk kebutuhan dan fungsi matematika dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami mengenai hukum alam, yaitu mengantisipasi dan mengendalikan situasi alam yang berbeda. Kemudian, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau masalah pada dunia nyata. Kemudian, yang ketiga, mengembangkan metode berpikir dalam ilmu alam dan manusia dalam meningkatkan penalaran rasional. Ada 4 topik konten, yaitu bilangan dan operasi, aljabar dan representasi simbolik, geometri dan pengukuran data dan statistik,
dan juga probabilitas, dan 7 topik proses pemecahan masalah, pemodelan data nyata, penalaran, berpikir visual, berpikir kreatif, koneksi, dan juga komunikasi dalam dokumen kurikulum nasional Iran. Peran matematikawan Iran dalam mengembangkan matematika di zaman Islam emas atau yang disebut dengan Eropa Dark Age, yaitu yang pertama dalam beberapa buku teks matematika yang diterbitkan setelah kurikulum nasional Iran disetujui, terdapat referensi sejarah yang substansial tentang karya-karya matematikawan dan ilmuwan Iran di zaman Islam emas yang berdampak besar pada budaya dan peradaban Muslim. Dalam kurikulum nasional Iran, terdapat penekanan pada penggunaan teknologi seperti pada penggunaan kalkulator dan juga komputer yang diimplementasikan pada ilmu matematika. Kemudian, yang kedua, setelah berlakunya kurikulum nasional Iran, reformasi kurikulum matematika kontemporer dimulai di Iran dan 2 buku teks matematika, satu dari tingkat dasar dan satu lagi dari tingkat menengah. Kemudian diubah di setiap tahun ajaran. Sekarang hampir semua buku pelajaran sekolah diubah atau dimodifikasi berdasarkan kurikulum nasional Iran. Pada reformasi kurikulum ke-6, ditandai dengan perubahan sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan di Iran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sekolah dasar pertama yang ditempuh siswa selama 3 tahun, kemudian yang kedua, sekolah dasar senior yang ditempuh oleh siswa selama 3 tahun, yang ketiga, sekolah menengah pertama yang ditempuh selama 3 tahun, dan yang keempat yaitu sekolah menengah atas yang ditempuh siswa selama 3 tahun. Kemudian di dalam jurnal terdapat bagian tentang lebih detail perubahan kurikulum matematika kontemporer. Pada bagian ini berisi perubahan kurikulum matematika kontemporer yang baru memiliki pengaruh kecil pada proses mengajar matematika di Iran. TIMSS 2015 mengungkapkan bahwa prestasi siswa di Iran dalam matematika di kelas 4 dan 8 itu meningkat. Tetapi hasil ini menunjukkan bahwa prestasi siswa di Iran itu masih di bawah rata-rata internasional dan masih kurang baik. Pendapat ini menurut Mulis et al. Pada tahun 2016. Ketika hasil pertama TIMSS diterbitkan sekitar tahun 2000, orang Iran terkejut, dan setelah itu bahwa buruknya prestasi siswa di Iran menjadi salah satu perhatian utama bagi para peneliti dan juga membuat kebijakan. Kemudian, aplikasi dan pemodelan matematika merupakan salah satu dari proses matematika dalam kurikulum nasional Iran. Ini akan memungkinkan untuk diskusi melalui tinjauan literatur sistematis studi penelitian yang berkaitan dengan buku teks matematika. Proses pemodelan berlanjut dengan merumuskan masalah dunia nyata dalam istilah matematika. Ketika proses ini selesai, masalah matematika dapat diselesaikan dengan penerapan konsep matematika dan juga proses penyelesaiannya. Gambar satu ini merupakan diagram sederhana dari siklus pemodelan yang disajikan, yaitu sebuah model dari siklus pemodelan menurut Vesechel tahun 2002. Dalam semua buku teks matematika baru yang ditulis setelah diberlakukannya kembali kurikulum nasional, penulis menyebutkan ada beberapa bagian dalam buku teks matematika ini yang terkait dengan penerapan matematika di dunia nyata, tetapi bukan pemodelan nyata. Contoh masalah pemodelan dari tinjauan literatur yang disebutkan yaitu terdapat dalam gambar 2. Yaitu bagaimana tarif yang berbeda dari berbagai kontrak telepon seluler dapat dibandingkan tergantung pada kebiasaan pelanggan. Ini merupakan contoh untuk masalah pemodelan. Menurut Kaiser M.A. pada tahun 2007. Beberapa studi penelitian menunjukkan bahwa seri buku teks matematika Iran yang baru di tingkat dasar dan juga menengah tidak ada aktivitas pemodelan yang sebenarnya. Kurikulum matematika kontemporer mengintegrasikan modalitas yang berbeda untuk pembuatan makna seperti penggunaan teknologi, representasi diagram, dan notasi simbolik.
Modalitas ini dianggap sebagai sumber yang kaya dalam konteks matematika. Dengan mengintegrasikan model visual ini ke dalam kurikulum, akan memberdayakan siswa yang tidak kompeten dan juga komunikatif dalam bahasa, maka siswa itu akan lebih terlibat dengan konten matematika. Oleh karena itu, fase transisi kurikulum kontemporer ini dapat memungkinkan guru, yaitu guru matematika dan tim pengembang kurikulum di negara berkembang untuk merancang program yang lebih baik bagi para siswa. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang bertugas. Baik, yang selanjutnya yaitu ada dampaknya globalisasi. Beberapa perubahan kurikulum dapat dibedakan sebagai efek globalisasi dalam sejarah kurikulum matematika Iran. Perubahan kurikulum ditinjau melalui urutan sejarah. Misalnya pada masa Darul Funun pada tahun 1851 sampai dengan 1938. Guru-guru di Eropa bersama mitra Iran mencoba mengembangkan buku teks baru untuk memperbarui pengetahuan baru siswa Iran. Hal ini terus berlanjut seiring dengan dampak globalisasi. Sebagai contoh, dalam reformasi buku teks matematika Iran kontemporer dan ke-6, maksudnya ke-6 itu edisi ke-6, penulis terus menekankan keterampilan pemecahan masalah dan mencakup beberapa aplikasi matematika melalui buku teks matematika di semua kelas. Next. Next slide. Nah, pengaruh globalisasi juga ditampilkan dalam data Trend International Mathematics and Science Study atau TIMSS. Mahasiswa Iran berpartisipasi dalam studi TIMSS dari tahun 1995 sampai sekarang di kelas yang berbeda. Prestasi mahasiswa Iran dalam matematika tidak baik dan di dalam semua studi TIMSS berada di bawah rata-rata internasional. Pembuatan kebijakan pendidikan meminta peneliti dan pengembang kurikulum untuk mereformasi kurikulum matematika sekolah Iran untuk meningkatkan kinerja siswa Iran dalam studi TIMSS. Next. Meskipun Iran tidak mengikuti PISA, tetapi PISA memiliki efek yang implisit pada matematika sekolah di Iran. PISA diperkenalkan melalui penelitian pendidik mereka. Hasil penelitian ini dipublikasikan dalam konversi jurnal internasional dan jurnal nasional. Melalui ini, guru matematika dapat mengambil manfaat dan meningkatkan praktik belajar matematika di Iran. Dibuktikan dengan adanya semacam aplikasi matematika di semua versi baru buku teks matematika. Next. Pengaruh globalisasi yang banyak merubah kurikulum di sekolah yaitu computational thinking atau CT. Upaya penggabungan CT dalam dunia matematika dapat dilihat dari perancangan bahasa pemrograman logo dalam teori konstruksionisme. Dalam matematika tingkat tinggi menunjukkan bagaimana pemrograman mendukung pemahaman siswa terbaik konsep matematika, contohnya aplikasi GeoGebra dan Stars. Next. Saat ini, tidak ada apapun tentang pemikiran Siti dalam kurikulum nasional Iran dan buku teks sekolah. Namun, ada satu bab yang panjangnya 10 halaman tentang membangun permainan komputer menggunakan perangkat lunak yaitu Scratch. Bab ini dimulai dengan diskusi tentang kelebihan dan keterbatasan permainan komputer dan kemudian mengungkapkan kerugian menggunakan permainan komputer. Berlanjut dengan memperkenalkan komponen perangkat lunak Scratch, cara mengubah bahasa pemrograman, dan seterusnya. Akhirnya, siswa diminta untuk menyelesaikan proyek terkait permainan bola dan raket, mohon maaf. Next. Nah, pada bagian terakhir yaitu adanya kesimpulan tentang jurnal ini. Sebuah tinjauan reformasi kurikulum matematika di Iran menunjukkan setiap 15-20 tahun buku teks matematika Iran berubah. Dalam reformasi ini, beberapa hambatan menghambat kemajuan. Nampaknya, salah satu kendala terkait dengan program pendidikan guru.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa guru matematika belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk menerapkan perubahan kurikulum kontemporer yang terkait dengan pemodelan dan aplikasi. Guru tidak memiliki akses ke sumber daya yang baik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dalam situasi ini, guru berdiri sendiri dengan masalah mereka dan tidak menerima dukungan yang memadai. Next. Tinjauan terhadap sejarah reformasi pendidikan di Iran mengungkapkan ada beberapa alasan berbeda untuk perubahan pendidikan yang berbeda, seperti memvariasi tujuan, perspektif, dan harapan pendidikan terhadap perubahan sosial, penilaian kurikulum yang dilaksanakan, temuan penelitian baru di bidang matematika dan pendidikan matematika, penggunaan dan penyebaran teknologi yang meluas seperti komputer, internet, smartboard, kalkulator, dan sebagainya. Kurikulum sekolah di Iran dapat dianggap sebagai kurikulum nol, dikarenakan di Iran tidak ada buku bacaan terkait SITI. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.